kita senantiasa mendoakan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Apakah doa saja cukup? Tidak. Cukup tidak? Tidak. Tidak, saudaraku. Mereka juga butuh pertolongan yang lebih nyata. Mereka butuh bantuan yang lebih nyata lagi. Kita bisa juga mengirimkan bantuan berupa makanan dan logistik lainnya. Apakah itu membantu? Membantu mungkin sekali dua kali, tapi untuk kenyataannya sulit untuk kita bisa membantu dengan makanan, minuman, kesehatan. Sulit untuk sampai ke sana. Apa yang bisa kita lakukan, saudaraku, agar benar-benar sampai ke sana? Yaitu pemikiran kita, saudaraku. Pemikiran kita harus sama, di mana kita harus tahu apa permasalahan sesungguhnya yang ada di sana. Ketika kita sudah tahu permasalahan yang sesungguhnya, maka kita pasti bisa mengetahui juga apa solusinya agar bisa membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Apakah kita masih percaya ke PBB? Tidak. Tidak, saudaraku. Justru mereka malah menjadi biang keroknya, menjadi pelindungnya atas penjajahan di sana. Lantas apa yang bisa menolong mereka, saudaraku? Kita senantiasa menyerukan kepada pemimpin negeri ini, kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Presiden, kirimkan tentara, kirimkan militer untuk membantu menurut saudara kita di Palestina. Takbir! Allahu Akbar. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Saudaraku, dengan aktivitas yang kita lakukan saat ini mungkin tidak seberapa, mungkin hanya membentangkan sepanduk, tapi kita sedang mengingatkan kembali saudara-saudara kita yang mungkin sudah lupa, yang mungkin sudah lelah untuk peduli kepada Palestina. Oleh karena itu, kita ingatkan lagi saudara-saudara kita agar ingat kembali bahwa di luar sana saudara-saudara kita banyak yang kelaparan, banyak yang menangis karena kelaparan, saudaraku. Di sini kita enak, nyaman, tenang, kenyang, tidak pernah mengalami kelaparan. Di sana, saudaraku, kaum muslimin di sana begitu tertindas untuk makan aja sulit sekali. Bahkan pasir-pasir menjadi tepung mereka makan tiap hari di sana, saudaraku. Di sini kita tersentuh dan juga keimanan kita tersentuh untuk peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang bisa kita lakukan, saudaraku? Kita harus berupaya, bersuara, memberikan opini yang terbaik agar kelak di akhirat kita punya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lelah, saudaraku. Jangan lelah, saudaraku. Jangan lupakan saudara kita di Palestina. Insya Allah, dengan upaya yang kita lakukan ini menjadi saksi bahwa kita masih peduli, menjadi saksi bahwa kita masih senantiasa ingat kepada saudara-saudara kita. Takbir! Allahu Akbar. Saudaraku, dengan cara apa kita bisa membebaskan Palestina? Jihad. Jihad. Dengan cara apa kita bisa membebaskan Palestina? Jihad. Jihad dengan apa? Jihad dan khilafah. Khilafah. Khilafah.
teman-teman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama untuk mengingatkan kepada kaum muslimin khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berada di area ini di Kota Bekasi, di Car Free Day, untuk mengingatkan mereka bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka masih membutuhkan bantuan kita. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, jumlahnya sangat banyak, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara Indonesia, menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk bersama-sama membebaskan Palestina, memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Untuk membebaskan Palestina, kita tidak cukup hanya mengirimkan makanan, tidak cukup hanya mengirimkan obat-obatan, tidak mencukupkan diri hanya membangun rumah sakit di sana, yang mana ketika mereka sudah makan, mereka sudah sehat, mereka akan disakiti kembali, mereka akan ditembak kembali, bahkan mereka akan dibantai kembali oleh Zionis Palestina, Zionis Israel. Oleh karena itulah, maka solusi yang konkret bagi kita umat Islam untuk membebaskan Palestina adalah dengan mengirimkan tentara. Takbir! Allahu Akbar. Maka kami serukan kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada para pejabat-pejabat militer di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, di hari kemerdekaan yang sudah mendekati ini, di bulan Agustus, maka kemerdekaan Indonesia harus bisa memerdekakan Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Kirimkan tentara ke Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Solusi satu-satunya adalah dengan berjihad, mengirimkan tentara. Apakah kalian siap dikirim ke Palestina? Siap. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki keinginan untuk berjihad. Tapi apakah kita bisa berjihad, kita bisa berperang? Tidak. Karena yang punya skill perang, punya skill untuk menembak, punya skill untuk mengebom dan sebagainya adalah dimiliki oleh tentara-tentara yang terlatih. Maka kewajiban bagi tentara yang terlatih adalah fardu ain bagi mereka yang memiliki tentara untuk mengirimkan tentaranya membebaskan Palestina. Takbir! Allahu Akbar. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Al-Khilafah wa'dullah Al-Khilafah wa'dullah. wa busra Rasulillah. Wa busra Rasulillah. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini di hari Minggu yang indah ini, insya Allah kita berada di sini. Ini membela saudara yang jauh di sana, saudara kita, saudara beriman, saudara muslim. Insya Allah dengan adanya kita di sini, insya Allah nanti menjadi hujah kita di yaumul qiyamah. Takbir! Allahu Akbar. Maka para saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat, maka mari kita bersama-sama di sini, walaupun kita jauh di sini, kita tetap membela saudara kita di Palestina, saudara kita yang tadi sedang dibantai, yang sedang dihabisi, yang
saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Maka Bismillah, dalam rangka ini berdirinya kita di sini. Insya Allah kita berdiri tidak hanya sebatas berdiri. Insya Allah nanti akan menjadi usaha kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah.
Dan faktanya pada hari ini banyak pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada diam takut di bawah tangan-tangan antek Amerika. Betul atau tidak? Betul. Maka lawan atau tidak? Lawan. Atau tidak? Lawan. Sangat berisik ini saudara-saudara kita lihat. Apakah kita tidak tega melihat anak-anak kecil diraut nyawanya? Tega tidak? Apakah kita tidak tega melihat saudara-saudara kita di sana? Mereka setiap hari terancam nyawanya. Sedangkan kita masih bisa melihat udara segar. Kita masih bisa berjalan pagi. Kita masih bisa menghirup udara tanpa merasakan rasa sakit yang mereka rasakan. Itu adalah bentuk kezaliman apabila kita hanya sekedar diam. Betul atau tidak? Betul. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, kaum muslimin sekalian, ikhwan dan akhwat fillah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk aksi bentang spanduk bela saudara-saudara kita yang di Palestina. Dengan kita kirimkan ini sebagai bentuk rasa kita untuk rasa kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan saudara kita yang sana sedang mengalami genosida, yang sedang dibantai dan tidak dipedulikan dan dihiraukan oleh tetangga negara masing-masing, baik Arab Saudi, baik Mesir, baik Jordania dan yang lainnya, karena semuanya tidak bisa untuk membantu saudara-saudara kita di sana dengan membebaskan Palestina melalui jihad ataupun khilafah itu sendiri. Karena pada hari ini Muslim hari ini, negara dunia hari ini sekat-sekat oleh pagar-pagar nasionalisme, pagar-pagar yang menyebab kaum muslimin, yang mencengkram kaum muslimin, pagar-pagar yang membuat kaum muslimin lemah, turun rata di hadapan kaum kafir, turun rata di hadapan Zionis Yahudi, pagar-pagar yang membuat kaum muslimin ini bagaikan puing di lautan banyak tapi tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa. Oleh karena itu kita sebagai muslim yang cerdas, muslim yang ideologis, kirimkan kepada kaum muslim dunia untuk sama-sama melakukan khilafah di muka bumi dan juga langsung mengirimkan bala tentara untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu solusi tuntas dari permasalahan muslim hari ini tiada lain tidak bukan hanyalah khilafah itu sendiri, tiada lain tidak bukan hanyalah jihad itu sendiri. Maka hari ini kaum muslimin yang ada di dunia hanya mengirimkan makanan, hanya mengirimkan pakaian, tetapi itu bukan solusi tuntas. Itu adalah solusi jangka pendek yang membuat mereka hanya bisa bertahan hidup, tetapi penjajahan ini bagaikan maling. Maka solusi untuk bisa menghilangkan maling dari dunia adalah dengan mengusirnya, dengan membunuhnya, dengan membantainya dengan jihad. Takbir! Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama saudara-saudara kita yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membela saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang, yang dimana saudara-saudara kita di Palestina sekarang sangatlah terpuruk. Apalagi sekarang saudara-saudara kita di Palestina sangatlah susah, sangatlah kelaparan, yang dimana kita masih bisa menikmati kenikmatan yang kita rasakan, tetapi saudara kita yang di Palestina sekarang bukan hanya digenosid, bukan hanya dibom, tetapi sangatlah kelaparan. Maka dari itu, selaku kita sebagai umat manusia yang mempunyai hati nurani, maka wajib bagi kita untuk peduli terhadap Palestina, terhadap saudara kita. Apalagi kita terutama umat muslim, yang dimana kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasannya seluruh umat muslim adalah saudara. Makanya aneh ketika ada orang muslim yang tidak peduli
sama sekali terhadap Palestina. Yang dimana Palestina adalah saudara kita, dan dimana Palestina adalah tanah yang sangat dimuliakan. Namun, apa solusi bagi sekarang Palestina yang sangat terpuruk itu, yang sangat kelaparan, yang sangat dipenjajah, yang sangat dijajah? Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah mengirimkan tentara. Takbir! Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa harus mengirimkan tentara? Karena ketika kita hanya mengirimkan suplai makanan itu tidaklah tuntas, maka bisa jadi itu sebagai penambah penderitaan bagi saudara kita Palestina. Tetapi ketika kita mengirimkan tentara kepada Palestina, maka penjajah yang ada di Palestina bisa diusir dan bisa dibunuh hanguskan. Takbir! Allahu Akbar. Dari itu hanya salah satunya, satu-satunya solusi untuk saudara kita yang ada di Palestina tidak lain yang tidak bukan, hanyalah mengirimkan tentara, hanyalah mengirimkan tentara. Karena itu adalah solusi yang sangatlah tuntas. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, marilah kita bantu saudara kita yang di Palestina. Marilah kita menyuarakan kepada penguasa-penguasa yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai tentara, untuk mengirimkan tentaranya kepada saudara kita Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmatil iman, alhamdulillah nikmatil Islam, alhamdulillah masih tergabung di organisasi yang berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam, memperjuangkan hak-hak saudara kita di Palestina. Mungkin sekarang Palestina masih terjajah, kita mungkin sudah merdeka secara hari ini. Di Palestina adalah saudara-saudara kita yang masih dijajah, dibombardir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Jadi kita ini bersaudara oleh sesama muslim. Semua orang muslim yang ada di dunia adalah saudara kita. Maka semestinya kita memperjuangkan untuk mereka juga. Karena tidak ada lain solusi untuk Palestina harus dituntaskan, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang sekarang sedang dijajah oleh Zionis laknatullah. Maka satu-satunya solusi untuk Palestina adalah jihad, dan jihad tidak bisa disuarakan kecuali dengan negara atau institusi yang akan mengirimkan tentara, yaitu dengan Daulah Khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya rasulah ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati pagi ini dengan menghirup udara yang segar. Dengan nikmat yang berlimpah ini, kita masih bisa berdiri tegak di jalan ini. Untuk apa? Untuk menyuarakan saudara-saudara kita di Palestina. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sekarang saudara kita masih terus dijajah di Palestina sana. Sekarang sudah hampir 2 tahun lamanya saudara kita sudah dibombardir, saudara kita sudah dijajah
adalah bersaudara. Maka pada saat ini marilah kita membantu saudara-saudara kita di Palestina. Wahai kaum muslimin, marilah kita terus suarakan, jangan bosan-bosan terus mendoakan saudara kita di Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Membebaskan saudara kita adalah suatu kewajiban bagi kita para kaum muslimin pada saat ini. Maka marilah kita serukan terus walaupun di media sosial, di jagat massa, terus kita sampaikan walaupun itu sudah sirna, tapi kita terus membicarakan soal Palestina ini. Pada saat ini negara-negara kenapa bisa tidak, kenapa pada saat ini negara-negara tidak bisa berkusik terhadap Israel? Karena pada saat ini negara-negara kita disekat-sekat oleh namanya nasionalitas. Kita harus menyatukan kaum muslim pada saat ini. Ingat, kita bukan dipersatukan karena adanya organisasi, kita disatukan karena adanya akidah Islamiyah. Takbir! Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, marilah kita nyanyi terlebih dahulu. Free, free Palestine! Free, free Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine. La ilaha illallah! La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah. Al-khilafah wa'dullah! Al-khilafah wa'dullah. Sekian
membebaskan seluruh kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang sedang terjajah, baik itu Palestina, Suriah maupun di negeri-negeri lainnya. Oleh karena itu kami sebagai kaum muslimin peduli terhadap kalian, menyerukan bahwa persatuan umat Islam harus dengan khilafah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Masih. Mana yang orangnya angkat semuanya. Buktikan pemberian kita pada hari ini bahwa kita berada di pihak perjuangan kemerdekaan Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin para kaum muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di pagi hari ini, di pagi yang berbahagia, di hari Ahad, kita Masya Allah berikan kesempatan untuk hadir di sini. Sebuah kesempatan yang mulia yang tidak didapati oleh orang-orang lain. Maka dari itu, di pagi yang berbahagia ini kita luruskan niat kita, saudara. Jangan sampai kita hadir di sini hanya untuk pamer, hanya untuk diupload di sosial media bahwa kita telah berjuang, tapi niat kita baik, niat kita lurus. Maka hadirin, ketahuilah dalam hadis Nabi SAW dikatakan, inna mal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung niat. Maka jangan sampai kita salah di sini. Niat kita di sini hanya untuk pamer dan lain sebagainya, itu salah besar, saudara. Tapi hadirkan sebagai wujud pembuktian bahwa kita ingin berusaha telah diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berjuang di sini ikut bersama-sama mendukung kebebasan Palestina dan beberapa muslimin negara lainnya yang masih dijajah. Betul atau betul? Betul. Maka sebenarnya simpel saja, saudara. Kita tidak memiliki solusi yang lain. Kita tidak memiliki, tidak menerima pendapat-pendapat dari selain apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu solusi kebebasan Palestina dan solusi penjajahan negara-negara muslimin di negara yang lainnya adalah jihad dan khilafah. Apa? Jihad dan khilafah. Nah, solusi Palestina apa? Jihad dan khilafah. Apa itu PBB? Omong kosong. Ingat, PBB adalah buatan Amerika. Jadi sangat aneh dan konyol ketika ada negara atau pemimpin presiden yang ikut berpartisipasi dalam PBB, yang ikut berjuang menyuarakan kebenaran di PBB, tapi endingnya apa? Endingnya nol, bullshit, saudara. Karena siapapun dia, siapapun orangnya, siapapun presidennya, ketika masuk ke PBB, dia akan menjadi pecundang. Jadi apa, saudara? Pecundang. Ya. Jadi itu hanya sebuah solusi yang mana yang tidak ada faedahnya sama sekali. Maka kita menyeru kepada pemimpin kaum muslimin, khususnya pemimpin negara Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang merupakan pimpinan terbesar di negeri ini, RI 1 Jenderal. Maka seyogyanya dia seharusnya berjuang di tengah-tengah penderitaan Palestina, mengirimkan tentaranya karena hakikatnya negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang termasuk terbaik di dunia. Betul atau tidak? Betul. Maka ketika Prabowo memberikan kebijakan hanya dengan memberikan suaranya untuk menurunkan tentaranya di Palestina, mudah apa susah? Mudah. Mudah apa susah? Mudah. Gampang, saudara. Kirim tentara, Kopassus, banyak-banyak Kopassus saja. Kirim ke sana, maka sungguhnya itu ada sebuah bentuk dari pembelaan Prabowo, Bapak Prabowo, bahwasanya dia membuktikan bahwasanya dia berada di pihak Palestina, bukan di Israel. Tapi saudara, kayaknya itu cuma ngomong kosong. Kalau kita berharap di negara Republik Indonesia yang sudah seyogyanya hukum yang diterapkan bukan hukum Islam, maka tetap saja tidak bisa, saudara. Maka apa yang harus kita perjuangkan yaitu daulah khilafah Islamiyah, sebuah daulah negara Islam yang di sana merangkul semua latar belakang baik itu Islam non-Islam, maka itulah rahmatan lil alamin, negara Islam yang memiliki wewenang, yang punya kebijakan dan kekuasaan untuk mengirim pasukan militer.
kita berada di pihak Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Angkat sepanduknya, angkat dua royanya, jangan turun, jangan kendor. Sekali lagi, solusi jihad, solusi Palestina dan jihad dan khilafah. Jihad dan khilafah, takbir! Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ja'alillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Berdoa semua, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari di bawah terik matahari pagi kita semua berkumpul bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bersantai, tapi karena hati kita hancur sehancur-hancurnya. Nah, pada pagi hari ini kita semua berdiri di sini bukan untuk gagah-gagahan, tapi karena kita sudah tidak bisa lagi tinggal diam. Lihat di gajah sana, dunia sedang tidak lagi diam, tapi penuh dengan debu, darah dan air mata. Kita melihat bayi-bayi di sana, mereka tidak tidur di goyang ibunya, tapi mereka tidur di liang lahat. Dan ibu-ibu di Palestina, mereka tidak membuai anaknya, tetapi mereka mampu jasad kecil yang ingin. Sementara dunia, apa yang mereka lakukan? Mereka semua diam. Pemimpin negeri Muslim semua mereka diam, membisu menutup mata, seolah-olah jabatan, seolah-olah kedudukan lebih berharga daripada saudara mereka yang sedang saling Palestina sana. Kita tahu bahwa atas diamnya kaum muslimin itu menggambarkan umat Islam hari ini, walaupun jumlahnya 1,8 miliar jiwa, itu seperti boleh dilakukan, tidak ada apa-apanya. Kita banyak tapi kita tidak berdaya. Kenapa? Karena tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan dalam satu kepemimpinan. Semua itu dipecah menjadi 50 negara bagian. Sangat memilukan sekali rasanya ketika para pejabat, ketika para negeri Muslim, mereka malah bermesra-mesraan membangun hubungan diplomatik yang dimana itu menyebabkan mereka lumpuh, menyebabkan mereka tidak mau untuk menolong semua mereka di Palestina. Kita tahu Mesir hingga hari ini dia tidak mau membuka gerbang Rafah. Karena apa? Karena ketakutan akan tekanan dari Zionis di belakang antek-anteknya. Kita tahu dari 2023 Mesir dan Zionis pernah membuka gerbang Rafah. Untuk siapa? Bukan untuk warga Gaza, tapi untuk warga Amerika yang mereka untuk mengungsi di sana. Semua memilukan. Hingga hari ini pemimpin Mesir mereka tidak mau membuka gerbang Rafah untuk penduduk Gaza, tapi membuka gerbang Rafah untuk siapa? Untuk warga Amerika untuk mengungsi di sana. Bisa kita lihat bagaimana perkembangan sekarang. Mereka tidak berdaya, mereka semua lumpuh dan susah. Mereka lebih takut hubungan diplomatik yang kosong. Mereka lebih takut hubungan dagang yang hancur ketimbang apa? Ketimbang menolong saudara mereka. Yang dimana kita yakin pemimpin negeri Muslim hari ini mereka akan bertanggung jawabkan semua yang kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa mendorong kepada mereka untuk segera bersatu. Kita tahu salah satu ketakutan kalau militer mereka tidak kuat, itu semua omong kosong. Kita lihat bagaimana kekuatan militer Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Iran. Mereka semua negara-negara kuat. Ketika bersatu, ketika tidak ada persatuan di antara mereka, yang hanya ada apa? Mereka ada kecaman doang. Yang ada cuma hanya hubungan diplomatik kosong, tidak ada apa-apanya. Sekarang kita bisa apa? Sekarang yang bisa kita lakukan, kita berdiri di sini untuk kembali menyuarakan. Kita hanya bisa bersuara, mendorong dan mendoakan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bukan berarti kita mendiskreditkan teman-teman kita yang memberikan obat-obatan, yang memberikan makanan. Tidak, kita juga sama, kita memberikan obat-obatan, memberikan makanan. Tapi pertanyaannya, apakah itu solusi jangka panjang? Tidak. Apakah itu solusi jangka panjang? Tidak. Itu semua adalah solusi pragmatis jangka pendek. Yang dibutuhkan Palestina itu apa? Solusi jangka panjang, yaitu apa? Diri dan tentara. Pertanyaannya, adakah sekarang yang mau, yang rela, yang ridho mengirimkan tentara ke sana? Tidak, saudara-saudara, karena apa?
para mereka disibukkan dengan hegemoni nasionalis mereka masing-masing. Biar aja pada sekarang ini kita fokus membangun negara ini. Itulah sangat menyenangkan sekali. Sekarang kondisi lemahnya negeri-negeri kaum muslimin. Sedangkan setiap hari kita harus melihat bagian-bagian tubuh anak kecil yang terpisah dari tubuhnya. Orang tua yang kehilangan anaknya, suami kehilangan istrinya, terpisah dengan keluarga. Dan juga berbagi hingga saat ini dari Oktober 2023 hingga akhir Juli 2025 jumlah korban jiwa pemerintah rata-rata juga korban terbanyak sepanjang perang dunia kedua. Tentang kebiadaban yang kita tonton dan kita tonton hari ini semua melewati kemanusiaan. Yoni sallallahu alaihi melanggar hak kemanusiaan. Ada hukum perang, tapi itu melanggar mereka semua. Saudara-saudara sekalian, tentu yang bisa kita harapkan hari ini adalah solusi jangka panjang, bukan solusi lambat, saudara-saudara. Akan sekali lagi kita mendefinisikan teman-teman kita berikan sebuah tidak, tapi solusi jangka pendek. Sekali lagi solusinya hanya satu, kirimkan tentara, bebaskan Palestina dalam sebuah konstitusi yang namanya khilafah.